Kholwat itu maknanya adalah nyepekno ati sangka sakliyane Allah. Untuk menuju dan bertemu pada Allah, apakah harus kholwat? Sebelum saya menjawab wajib dan tidak, saya akan pahamkan tentang kholwat sesuai dengan surat Al-Insan ayat 25-26. Kholwat itu maknanya adalah nyepekno ati sangka sakliyane Allah. Bahasa Indonesia ini apa ya? Meninggalkan pergaulan hati dari gebyare dunya. Gebyare bahasa Indonesia gebyare. Keramaian dunia. Memang ada yang mengartikan meninggalkan hati dari keramaian dunia itu Bapak Ibu sak fisike. Ada yang seperti itu. Akhirnya anak istri pekerjaan ditinggal, terlantarlah anak dan bukan itu. Coba dibuka surat Al-Insan 25-26. 25 khususnya, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Kita orang Indonesia diberikan Allah masa atau waktu 1 hari 1 malam bertemu 24 jam. Oke, sepakat nggih? Dan di situ pasti setiap 24 jam Allah memberikan waktu terhadap kita 2 waktu. 2 waktu. Manakala kita tidak mau memanfaatkan 2 waktu itu, jadi 24 jam dibagi 2 waktu. Apabila kita tidak memanfaatkan 2 waktu itu, maka Allah katakan wal asri, saya bersumpah demi masa Allah. Jadi Allah bersumpah atas masa waktu itu. Innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, di dalam kerugian besar. Nah, rugi banyak manusia ketika waktu-waktu demi waktu yang diberikan oleh Allah, maksudnya rugi, hatinya selalu lalai pada Allah. Itu loh maksudnya rugi. Tapi ayatnya ada terusnya, ada istisnanya, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Kecuali berarti yang gak rugi. Illalladzina amanu, kecuali mereka yang sudah beriman, wa amilu sholihah, dan mengamalkan keimanannya, berarti jatuhnya di ihsan. Iman kalau semuanya karena Allah, terus dinyatakno, berarti wa amilu sholihah. Iki maksudnya iman yang sudah tertanam di dalam diri seorang mukmin yang sudah ihsan, kata Rasul, ketika dia itu membuktikan kalau semuanya itu Allah, ka'anna kataroh, kata Rasul, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Maksudnya hatimu sudah tidak ragu lagi bahwasanya yang berperan hanyalah Allah. Itu 2 masa itu mana? 24 jam dibagi 2. Pertama, walkur isma rabbika bukrata wa asila. Masa di mana jasmaniah kita itu ditabrakni Allah,
apa tabrak nih, dibenturkan Allah, repot ngurusi urusan dunia. Contoh kerja, contoh sosialisasi, omong-omongan ambek konco, ambek bojo, ambek anak, ambek siapapun dalam keorganisasian. Mesti kita dihadapkan Allah waktu-waktu seperti itu setiap hari. Entah urusannya berapa jam, antara hari ini dengan hari besok itu mungkin juga nggak sama. Lah, ketika Muhammad kau bertemu terhadap masa seperti ini, wadkur, temui Allah, sebab Allah ya di tengah pekerja. Nyun sewu paling Jember iku lah elek toh, waktu jenengan beol minggu ni ana Allah, temui Allah. Coba kalau nggak ada Allah, sagetah kotoran medal keluar? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau tidak ada hidup di situ, bagaimana mungkin Anda itu bisa mengeluarkan kotoran dengan sendirinya? Nggak bisa. Yang dimaksud berzikir, yang dimaksud ingat itu bukan diucap. Ya janganlah Pak sama nambah beol la ilaha illallah, ya nggak boleh lah. Yang dimaksud zikir di situ, diem lesanmu, diem hatimu, hanya melakukan rasa. Oke, disinilah. Ini namanya kholwat. Hatimu tinggalkan, ruhmu tinggalkan selain Allah, hanya bertemu Allah di situ, sekalipun jasadmu itu berinteraksi dengan urusan dunia. Satu. Waktu yang kedua, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ini memakai waktu malam. Itu maksudnya momen yang kedua, jasmaniyahmu itu istirahat, sudah tidak lagi benturan dengan urusan dunia. Mesti orang istirahat ya Pak jenengan. Yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berbaring berarti istirahat. Gunakan istirahatmu itu untuk melakukan kholwat. Berarti yang diwajibkan kholwat, dan kholwat itu wajib terjadi manakala ingin bertemu Allah. Dan kholwat itu tidak harus kita itu secara jasmani tinggalkan urusan dunia. Kholwat itu adalah proses hati tinggalkan selain Allah, itu kholwat. Lah ini terjadi ketika saat kerja atau tidak kerja sama. Saat kerja kan yang kerja jasmani, rohani ndak. Rohani kita bertemu Allah di situ. Caranya apa? Bagaimana caranya biar bisa bertemu Allah? Ya dzikir sirul asror iku sampean bawa sak mampu jenengan, sesuai dengan kapasitas yang ada pada dirimu. Dan jangan disamakan musyahadatul fana sama dengan kamil, kamil sama dengan bakok, tidak bisa. Ya lakukan sak mampu pada dirimu. Ya ini kholwat Pak. Jadi saya jawab wajib kholwat itu dilaksanakan, sekalipun kholwatnya itu di tengah-tengah jasmania ini bekerja. Aku tanya, apakah Gusti Allah itu hanya ada di tempat sepi saja? Enggak toh ya? Di tempat ramai juga ada Allah. Makanya sebetulnya kerjaan itu bukan alasan untuk kita tidak bertemu Allah. Pekerjaan itu bukan penghalang menghalangi kita bertemu Allah, bukan. Sebetulnya itu adalah hal yang dihadapkan kita pada Allah, hal yang dihadapkan oleh Allah pada kita. Tinggal kita itu mandengnya nang Allah apa nang makhluke. Ngaten lho. Jadi tetap Pak wajib.
Kholwat secara umum ini tadi saya katakan di tengah kerjaan, ada kholwat secara khusus berarti jasad sudah istirahat. Gunakan kholwat cuman kalau jenengan mengalami melaksanakan kholwat secara khusus, ini harus saya istilah itu saya tegaskan karena di situ itu banyak keterjadian di alam mukasyafah. Biar Anda tidak terjaring oleh nafsu di dalam alam mukasyafah. Biasanya gitu. Entah nanti terjadi waktu mimpi berarti jenengan tidur, waktu di luar mimpi berarti jenengan tidak tidur. Itu apa? Gini Pak, di dalam ketika saat itu kita kholwat secara khusus, di mana kita sudah jasmani tidak senggolan dengan urusan dunia, itu terkadang kita diuji Allah dimasukkan alam mukasyafah, alam di mana terbuka tabir gaibnya makhluk. Akhirnya jenengan tahu, bertemu terhadap gaibnya makhluk seperti malaikat, seperti begebluk, jin, iblis, apapun. Bisa jadi temriku jenengan bertemu terhadap para kekasih Allah, baik dari unsur Rasul atau waline Allah, bisa terjadi. Dan ini adalah tampilan-tampilan bonus dari Allah terhadap jenengan yang bukan maksud dan tujuan jenengan kholwat. Maksud dan tujuan Anda kholwat adalah bertemu Allah. Dan ini di alam musyahadah, bukan mukasyafah. Sehingga ketika saat Anda itu bertemu terhadap para gaibnya makhluk, bisanya dengan lolos tidak terpengaruh, hanya satu kuncinya. Ingatlah, bawalah tali Allah itu, biar enggak putus. Tali Allah menghujam terhadap dirimu bahwasanya su'aul basiroh, merasakan meyakini bahwasanya apapun yang terjadi itu yang menterjadikan adalah Allah. Iki pegang terus, sehingga ketika jenengan ketemu malaikat Anda juga tidak terpengaruh, ketemu begebluk ditawari apapun jenengan tidak terpengaruh karena melihat Allahnya. Bertemu para rasul, para nabi, para kekasih Allah yang lain, para waline Allah, juga jenengan tidak keenaan di situ karena tujuan perjalanan Anda belum selesai. Sampailah ke musyahadah bertemu Allah, berarti Anda sudah tiada, sudah kefanaan semua makhluk termasuk dirimu. Nah, ini saya sampaikan barangkali terjadi Anda biar tidak bingung.